wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maharani dengan NPM 212201092. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta buta. Di sini ada ribosom. Ribosom ini merupakan makromolekul yang bertanggung jawab untuk sintesis atau terjemahan asam amino dalam RNA dan produksi protein pada makhluk hidup. Ribosom ini berfungsi menerjemahkan RNA yang akan berubah menjadi protein. Yang ini ya, ribosom. Terus ada retikulum endoplasma halus. Ini retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus merupakan retikulum endoplasma yang terbentuk dari satu labirin dengan kanalikuli yang halus, saling berhubungan, serta berinfiltrasi dalam semua sitoplasma dan mempunyai permukaan yang halus serta tidak terdapat bintik-bintik. Fungsinya adalah untuk membentuk lemak dan steroid. Ini dia. Retikulum endoplasma yang halus. Terus ada di sini ada mitokondria. Mitokondria ini adalah organel membran ganda yang berbentuk oval serta memiliki ribosom dan DNA sendiri. Fungsinya mitokondria yaitu sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Terus di sini ada nukleolus. Ini dia, nukleolus. Nukleolus ini adalah salah satu organel sel yang terletak pada inti sel atau nukleus. Fungsi nukleolus yaitu bertanggung jawab dalam membentukkan protein dan juga merakit subunit yang membentuk ribosom. Terus di sini ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini merupakan kantung pipih bertumpuk yang tersusun dari ukuran besar hingga ukuran kecil dan terikat membran. Ini fungsinya aparatus Golgi yaitu untuk memproses dan mengolah protein. Ini. Terus di sini ada sentirol. Sentirol ini adalah organel sel yang berupa sepasang badan berbentuk silindris dan merupakan satu kesatuan dari sentromer. Fungsi sentriol yaitu sebagai tempat membentuk sila dan flagella dan sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindle atau spindle bacanya. Ini. Terus di sini ada lisosom. Ini dia lisosom. Lisosom adalah organel sel yang berbentuk seperti kantong yang terikat pada membran sel dan berisi kandungan enzim hidrolitik. Fungsinya lisosom yaitu untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Terus di sini ada sitoplasma. Ini dia sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berupa cairan dan memiliki bentuk mirip seperti gel. Fungsi sitoplasma ini yaitu sebagai sumber bahan kimia pada sel dan sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Terus di sini ada membran sel. Ini dia membran sel. Membran sel ini merupakan bagian sel yang berada paling luar yang tersusun dari unsur protein atau lipoprotein. Fungsinya yaitu membran sel untuk mengatur keluar masuknya nutrisi dan juga mineral, dapat menerima rangsangan dari luar.
Terus di sini ada vesikel pinositotik. Ini dia. Vesikel pinositotik itu adalah bagian sel yang berfungsi dalam proses transport molekul dari keluar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Terus di sini ada vesikel Golgi. Vesikel Golgi merupakan sebuah badan terikat membran yang terbentuk oleh tunas dari badan Golgi. Fungsi vesikel Golgi adalah untuk ekskresi terutama pada sel-sel kelenjar. Ini. Terus di sini ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini adalah organel yang bertindak sebagai saluran-saluran dalam sitoplasma yang menghubungkan membran sel dengan nukleus. Fungsi retikulum endoplasma ini adalah sebagai sintesis protein.